Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas latihan soal dengan materi kerangka teoritis serta penyusunan hipotesis. Dengan saya Rini Ulimanik dengan NIM 11202209, Prodi Sarjana Gizi. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal atau latihan soal, di sini kita akan mengulas sedikit mengenai materi tersebut. Yang pertama, apa itu kerangka teori? Nah, kerangka teori merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variabel untuk menjelaskan sebuah fenomena. Dalam hubungan antara berbagai variabel digambarkan dengan lengkap dan menyeluruh, dengan alur dan skema yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena. Kerangka teori yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar dalam menyusun kerangka teori yang menghasilkan hipotesis. Nah, selanjutnya kita masuk ke kerangka konsep. Kerangka konsep penelitian menunjukkan hubungan terhadap konsep-konsep yang akan diukur dan diamati melalui penelitian yang akan dilakukan. Pemaparan kerangka konsep berbentuk diagram menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Nah, selanjutnya kita akan membahas hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis adalah dugaan atau prediksi sementara yang diajukan oleh peneliti tentang hubungan antara dua atau lebih variabel yang akan diuji dalam penelitian. Hipotesis berfungsi untuk memberikan arah dalam penelitian dan memberikan dasar untuk menguji kebenaran atau ketidakbenaran suatu pernyataan. Hipotesis biasanya didasarkan pada teori atau penelitian sebelumnya. Dan setelah penelitian dilakukan, hipotesis ini akan diuji melalui analisis data untuk menentukan apakah diterima atau ditolak. Hipotesis dapat berupa hipotesis nol, atau yang menyatakan tidak ada hubungan, atau hipotesis alternatif, yang biasanya disebut dengan yang menyatakan ada hubungan. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi hipotesis, di mana klasifikasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada hipotesis deskriptif, di mana menjelaskan fenomena tanpa mencari hubungan antara variabel. Di mana contohnya, banyaknya jam tidur mengurangi konsentrasi. Yang kedua ada hipotesis asosiatif, yang menyatakan hubungan antara dua variabel. Contohnya, semakin banyak jam tidur, semakin tinggi konsentrasi. Dan yang ketiga ada hipotesis kausal, di mana menyatakan hubungan sebab akibat antara variabel. Contohnya, konsumsi vitamin C mengurangi durasi flu. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal teoritis. Yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui apakah perilaku makan anak usia 2-5 tahun berhubungan dengan status gizi mereka. Kerangka teoritis yang sesuai untuk penelitian ini adalah A. Teori perilaku terencana, B. Model keyakinan kesehatan, C. Teori ekologi Bronfenbrenner, D. Teori perilaku makan. Jawaban yang tepat pada kasus ini yaitu D. Teori perilaku makan. Dengan pembahasan teori perilaku makanan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan individu, termasuk faktor biologis, psikologis, dan sosial. Kerangka teoritis ini sesuai untuk penelitian hubungan antara perilaku makan anak dan status gizi mereka. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua, di mana sebuah penelitian ingin menguji pengaruh edukasi gizi menggunakan media sosial terhadap perubahan perilaku gizi seimbang pada remaja putri. Hipotesis alternatif yang tepat untuk penelitian ini adalah A. Edukasi gizi menggunakan media sosial tidak berpengaruh terhadap perubahan perilaku gizi seimbang pada remaja putri. B. Edukasi gizi menggunakan media sosial berpengaruh terhadap perubahan perilaku gizi seimbang pada remaja putri. Yang C. Tidak ada hubungan antara
edukasi gizi dan perilaku gizi seimbang pada remaja putri. D. Perilaku gizi seimbang pada remaja putri tidak dipengaruhi oleh media sosial. Jawaban yang tepat pada soal ini yaitu B, di mana edukasi gizi menggunakan media sosial berpengaruh terhadap perubahan perilaku gizi seimbang pada remaja putri. Dengan pembahasan, hipotesis alternatif menyatakan adanya pengaruh atau hubungan antara variabel independen dan dependen. Dalam konteks ini, hal yang tepat adalah bahwa edukasi gizi menggunakan media sosial berpengaruh terhadap perubahan perilaku gizi seimbang pada remaja putri. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal yang ketiga. Penelitian ingin mengetahui hubungan antara kualitas konsumsi makanan dengan kejadian stunting pada balita usia 6-23 bulan. Hipotesis 0 atau HO yang sesuai untuk penelitian ini adalah A. Ada hubungan antara kualitas konsumsi makanan dengan kejadian stunting pada balita usia 6-23 bulan. B. Kualitas konsumsi makanan tidak berhubungan dengan kejadian stunting pada balita usia 6-23 bulan. C. Kejadian stunting pada balita usia 6-23 bulan dipengaruhi oleh faktor genetik. D. Kualitas konsumsi makanan berhubungan dengan status gizi pada balita. Jawaban yang tepat pada soal ini yaitu B, di mana kualitas konsumsi makanan tidak berhubungan dengan kejadian stunting pada balita usia 6-23 bulan. Dengan pembahasan, hipotesis 0 atau HO menyatakan tidak adanya hubungan atau pengaruh antara variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, HO yang sesuai adalah bahwa kualitas konsumsi makanan tidak berhubungan dengan kejadian stunting pada balita usia 6-23 bulan. Sekian video kali ini, saya ucapkan terima kasih sudah menonton.